Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam. Dokter Irma Dita. Ini adalah aku dari tadi sebenarnya ngobrolnya sebelum ini Mbak Dita ya. Tapi kalau udah on cam harus Dokter Dita. Campur-campur sebenarnya nggak apa-apa kok. Campur-campur. Siapa yang sudah menjadi followersnya? Coba boleh tunjuk tangan. Pasti masih kalian sedikit deh kayaknya. nggak masalah. Karena bukan masalah followersnya, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita mengikuti apa yang akan menjadi sharing di hari ini untuk BS Ladies yang mungkin sekarang lagi di tengah kekhawatiran ya dok ya. Iya. Lagi di tengah kekhawatiran karena virus yang lagi luar biasa lah di mana-mana COVID-19 atau corona ya, virus corona yang mungkin juga lagi menyebar di mana-mana. Itu membuat kita tuh jadi seseorang yang berbeda, Dok. Ya nggak sih, dokter setuju nggak? Iya sih, setuju. Ya, jadi kelihatan ya aslinya ya. Jadi aslinya yang gampang panik jadi kelihatan panik banget. Bener, gitu ya. semua egosentris Iya, gitu bener. jadinya. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu semua untuk sebuah kebaikan. Benar. Ngomong-ngomong kebaikan, ini juga aku mau mengucapkan selamat karena ternyata sang suami, ayo ada yang udah bisa nebak nggak sang suaminya siapa? Adalah Mas Hendy, Mas Hendy Setiono, owner Kebab Baba Raffi, dan ini adalah seorang BS Lady juga. Jadi boleh tolong tepuk tangan ya. Iya. Kita tepuk tangannya manual dulu, nanti kita kasih lagi yang asli ya. Oke, jadi Dokter Dita sendiri ini adalah seorang entrepreneur dari F&B, kemudian juga dokter SPKK, seorang ibu, seorang istri juga dari Pak Hendy. Jadinya banyak yang digeluti dalam hidupnya dok, tapi still seorang ibu tetaplah seorang ibu ya dok. Iya benar, tetap prioritas utama ya. Tetap prioritas utama. Dokter Dita sendiri sebagai seorang ibu, istri dan juga anak, keluarga, itu gimana waktu awal tahu wah virus ini udah masuk nih ke Indonesia? Waktu itu dokter sendiri gimana? Ya meskipun sebagai dokter kita tetap manusia biasa ya. Jangan salah kalau dokter terus nggak panik malah kayak merasa biasa aja. Justru enggak. Sebetulnya saya merasa malah karena kita yang lebih tahu tentang virusnya seperti apa, jadi kadang kita malah lebih panik ya, apalagi ada anak-anak di rumah dan punya tanggung jawab untuk melindungi keluarga, itu prioritas tetap. Dan tapi yang paling penting sebenarnya yang mungkin berbeda dengan orang lain adalah karena saya sebagai dokter, saya harus tiap hari ke rumah sakit. Apalagi kerja saya kan di rumah sakit ya, rumah sakit umum lagi. Dimana kalau di Jawa Timur di Surabaya tuh rumah sakit tempat saya kerja itu adalah rujukan utamanya untuk pasien-pasien corona. Dan padat banget. Itu luas rumah sakit saya tuh kurang lebih 12 hektar. Jadi bayangin pasiennya banyak, dokter yang banyak. Jadi resiko terpapar tuh pasti gede banget kan. Tapi yang paling penting saya juga nggak boleh ego itu tadi deh. Intinya tuh kalau udah ngomongin COVID yang lagi mewabah, itu ketahuan deh aslinya seperti apa. Tapi kita harus berusaha untuk nggak egois itu tadi gitu. Jadi jangan semua pada panik buying, beli masker, ngabisin masker, tapi nggak mikirin orang lain juga. Jadi itu tuh ya ternyata itu dampak yang kita agak mikir sih, cuman di keberapa di bodo amat gitu ya. Penting gue dulu balik lagi setelah berpikir masih balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Kalau Dokter Dita sendiri setelah tahu gitu, kemudian bekerja juga sama ketemu banyak orang, kerjaan kita agak sama, beda bidang aja sih ya. Jadi gimana tuh akhirnya untuk menyiasati ketika tahu kalau kita nih emang kerjanya tiap hari ketemu orang? Apa yang harus kita lakuin pertama sih, Dok? Iya, pertama ya tentunya karena kita dokter ya kita udah tahu ya, kita baca-baca banyak-banyak gimana sih transmisinya si COVID-19 ini, dia menularnya dari apa dan lain sebagainya. Ya memang kayaknya semua juga udah tahu dan udah teredukasi ya bahwa higien kita, sanitasi, cara bersihin tangan, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, social distancing tuh penting banget. Kalau bisa 1 meter, kita harus tahu juga bagaimana penularannya. Makanya sebenarnya
edukasi bahwa pakai masker pada orang yang sakit itu sebetulnya sudah betul. Dan di rumah sakit saya sendiri nggak semuanya loh pakai masker, enggak. Tapi ketika kita kerja di poli berhadapan sama pasien, ya kita pakai masker untuk melindungi diri kita sendiri. Gitu. Dan itu akhirnya kita bawa juga ke rumah. Jangan lupa, kita tahu kita nggak ngerjain sendiri, tapi kita juga edukasi sama orang-orang terdekat kan. Jadi mbak-mbak di rumah, suami, nggak ada lagi pulang ke rumah nggak buka baju langsung peluk-peluk anak, enggak. Harus buka baju dulu, cuci tangan yang benar, ya kan. Menjadi sebuah kebaikan untuk kita, ya kan, jadi Dok. pentingnya tuh sesuatu yang kita tahu dan baik, ya sebarkan. Iya, yang penting itu gitu. Dulu positive vibes di tengah semua yang negatif tuh nggak ada salahnya, ya nggak, Dok. Apalagi kemarin dokter aja mungkin juga sempat menemani nih mungkin beliau untuk mendapatkan penghargaan Best Business Opportunity to Invest in IFBC ya. Baru banget kemarin, selamat juga aku ucapkan. Terima kasih. Cuman ya itulah lagi-lagi Dokter Dita, kemudian Mas Hendy sendiri itu kan juga wah udah kerjanya ya udah di sekitar orang banyak aja gitu kan. Gimana cara Dokter Dita sendiri mengedukasi ke orang tuh gimana sih, Dok, biar membuat mereka tenang, karena sekarang tuh bener-bener nomor satu panik. Iya, gitu benar. kan. Itu dulu. Dari Dokter Dita sendiri biasanya menyarankannya gimana? Kalau saya sih selalu mulai dari lingkungan terdekat dulu ya, dari keluarga, terus mungkin adik-adik, ipar, bapak saya sendiri. Ya kita selalu sharing sesuatu yang baik untuk nggak panik, nggak usah terlalu takut, tapi waspada itu tetap. Ya itu sih dari situ dulu. Baru ya saya rasa sosial media itu juga membantu banget ya. Dan saya merasa karena saya tenaga medis dan mengerti, dan banyak orang di luar sana yang mungkin nggak punya pengetahuan lebih tentang COVID, nggak tahu, bahkan suka DM gimana sih, Dok, sebenarnya cara penularannya. Ya akhirnya saya sharing dari situ. Jadi sosial media tuh saya merasa harus banget dipakai untuk sesuatu yang positif. Jadi kalau lihat IG saya mana ada sih saya pernah yang marah-marah atau apa gitu, karena buat saya itu nggak penting. Sosial media itu selalu harus kita gunakan untuk sesuatu yang ya sharing hal yang positif tadi, ya kita kasih tahu kita harus ngapain sih gitu loh, transmisinya seperti apa, bener nggak sih dia melayang-layang di udara contohnya kayak gitu. Nggak betul, tapi ya tetap jaga sanitasi diri dan lain sebagainya. Sanitasi diri, terus bahkan kalau kita dengar itu tentang self quarantine juga gitu ya, itu penting nggak sih? Kalau yang kemarin disarankan, ada lumayan banyak saran adalah self quarantine. Menurut Dokter Dita sendiri di kondisi yang kayak gini tuh lagi perlu nggak? Menurut saya itu perlu banget. Contoh ya kemarin kayak saya harus dampingin suami untuk datang ke FDC yang dimana itu padat banget, banyak orang tuh. Saya jujur was-was ya. Saya pengen sih, aduh kenapa sih nggak usah datang, award juga kamu sering dapet lah apa ini itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang ya saya atau suami nggak bisa menghindari untuk ketemu dengan orang. Nah tapi sebetulnya yang kita perlu tahu, social quarantine itu sebetulnya bukan sesuatu yang lebay kok. Itu memang perlu, karena itu efektif banget untuk menjaga penyebaran yang begitu cepat. Pemaparan juga langsung ke Nah karena yang kita perlu tahu, karena kita tuh takutnya tuh kalau sakit aja dia bisa tertular, ya udah kalau kita jaga diri nggak apa-apa. Tapi padahal kalau kita sehat, kita tuh juga punya potensi untuk membawa corona gitu loh. Nah sedangkan paling enggak maksudnya bahkan kebayang nggak sih, kita tuh nggak cuma nih yang bisa kena, tapi membawa. Ini juga harus digaris bawahi. Itu yang penting banget. Itu kita bisa membawa. Jadi ya iya sih lo nggak kena, cuman karena mungkin nggak ganti baju, nggak sanitasi diri atau apa, akhirnya kamu yang sehat-sehat tapi membawa virus tersebut akhirnya kena ke orang. Bener, gitu. Itu tadi balik lagi, jangan egois. Jangan itu yang egois, saya suka, udah deh jangan egois. Betul, gitu. Ini dalam hal apapun ya, kayak untuk yang sedang egois karena males bersih-bersih udahlah ntar juga gitu, itu enggak. Terus mungkin untuk egois yang membeli semuanya, nggak memikirkan keluarga lain atau kepentingan lain gitu ya. Jadi lebih mawas diri gitu ya. Mawas diri sih waspada ya. Betul, itu dia. Nah ini kalau ngomongin soal obatnya, kita semua udah parno, nggak ada obatnya gitu. Ini kan aku nanya aja sebagai netizen ya gitu ke Dokter Dita yang mungkin sesama dokter juga udah ngobrol. Ini akan menuju nggak sih kira-kira kepada ada kok obatnya? Tenang aja, itu tuh gimana, Dok?
Sepastinya sih sekarang semua peneliti kemudian dokter itu ya lagi heboh banget dalam penelitian untuk mendapatkan satu obatnya dan juga vaksin ya supaya bagaimana kita nggak terpapar. Tapi sebetulnya yang perlu kita tahu hampir sama kayak influenza. Itu kan sebenarnya nggak ada obat definitif ya. Influenza tuh beda sama bakteri sama jamur yang kalau bakteri bisa dikasih antibiotik. Kalau jamur bisa dikasih anti jamur. Tapi kalau misalkan katakan virus cacar air, iya ada antivirusnya. Tapi kalau influenza sendiri sebetulnya dari daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Jadi ketika daya tahan tubuh kita baik, ya dia akan membaik. Namanya self-limiting disease. Self-limiting disease. Jadi penyakit yang nantinya akan membaik ketika daya tahan tubuh kita baik. Jadi intinya itu. Jadi obatnya daya tahan tubuh aja dok sebenarnya. Jadi yang banyak beberapa pasien yang mungkin meninggal mungkin karena sudah terlalu terlambat. Betul. Udah udah nggak tahan itu untuk melawan virus di dalam tubuh gitu kan. Lagi pula selalu ada premorbid ya, artinya pasiennya juga mungkin sudah tua, terus dia punya penyakit lain yang mendasari yang membuat daya tahan tubuhnya sendiri sudah turun gitu. Jadi akhirnya ya dia punya resiko untuk ya terjadi kematian tadi itu. Lagi-lagi sebagai netizen, aku bertanya dari sisi netizen ya, karena yang banyak panik netizen. Mungkin dokter Dita sendiri sudah teredukasi dengan baik, meskipun ada kekhawatiran itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya dok ya, untuk dokter-dokter sendiri, mungkin dokter Dita mewakili teman-teman terdekatnya dulu aja deh yang sesama dokter. Itu virus corona tuh semenakutkan itu nggak sih? Kan kalau buat kita ya semenakutkan itu ya. Cuman kalau menurut dokter Dita tuh tenang aja atau iya memang atau gimana dok? Aku penasaran. Saya tengah-tengah deh. Dibilang menakutkan gitu banget enggak ya? Kalau dari data sebetulnya yang rate kematiannya lebih tinggi tuh kayak SARS yang dulu tuh lebih tinggi. Rate itu artinya kan rasio dari yang sembuh dan dari yang meninggal ya. Dan si corona ini, si COVID-19 ini rate-nya sebenarnya rendah banget. Jadi cuma berapa persen, 1 atau sampai 3% doang. Sebenarnya banyak yang sembuh dibandingkan yang meninggal. Tetapi yang menakutkan banget tuh karena easily transmitted banget kan. Dia gampang banget menular sampai kemudian mendunia. Dan sesuatu yang baru yang belum ada vaksinnya, belum jelas juga pengobatannya. Jadi itu gitu yang membuat deh, kita tuh takut gitu. Artinya seperti itu sih. Iya, jadi lagi-lagi tadi karena ini menjadi sebuah self-limiting disease gitu ya. Artinya daya tahan tubuh itu benar-benar sepenting itu. Sepenting itu ya dok ya. Jadi kalau dokter Dita bisa menyampaikan yang paling penting adalah jaga daya tahan tubuh kamu dan juga sekitar. Ini pertanyaan yang sangat biasa tapi aku harus nanyain. Apa langkah-langkah paling konkret ketika kita tuh lagi kayaknya gue rasa baik-baik aja deh. Nah di tengah itu tuh apa harus vitaminnya ditambahin kah, sayur banget kah atau gimana gitu? Kalau balik lagi ke saya sendiri, iya sebenarnya sih meskipun daya tahan tubuh kita baik ya, tapi kan kita cuma bisa ngerasa ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana sistem tubuh kita yang ada di dalam. Jadi saya rasa nggak ada salahnya sama sekali. Kita boleh menambah suplemen, makan makanan yang sehat, lebih banyak jamu-jamuan yang memang punya efek ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu benar ya jamu ya? Benar sekuat kok. itu ya? Iya, cuma inget ya jangan terus akhirnya karena banyak banget berita-berita yang tersebar di broadcast jamu, udah minum jamu ini semuanya akhirnya pada beli jamu ya. Itu kan sebenarnya harus long term gitu. Jadi kalau memang kita udah biasa konsumsi jamu-jamuan misalnya atau suplemen, dia bisa banget untuk boosting daya tahan tubuh kita. Tapi kalau baru-baru aja minumnya, ya mungkin ya nggak akan secepat itu juga efeknya. Dan jangan lupa tetap sih simple, cuci tangan sesering mungkin, terus tidak pegang-pegang wajah karena mata, hidung sama mulut itu adalah tempat masuk pertama si virus ini tadi gitu. Jadi lubang-lubang alami karena mata, hidung sama tenggorokan itu kan semuanya ada saluran yang jadi satu ya. Jadi ya disitulah dia letak masuknya si virus ini tadi. Gitu. Jadi ingat jangan sering-sering kalau ngaca ya apalagi ya. Kalau ini ya BS ladies mungkin ya lagi bener-benerin hijab. Nah inget tuh bener. Mungkin nanti dokter Dita bisa kasih tips membenarkan hijab agar tidak kena muka. Gimana ya? Gimana ya? Nanti ya coba. Ini mungkin pakai hand sanitizer dulu ya. Sebelumnya baru benerin hijab. Baru gitu. Dan jangan nggak usah deket-deket sama mulut lah ya. Bener. Gimana itu rada lebih lentik gitu ya jarinya semua. Pokoknya
kerahkan apapun yang BS Ladies bisa lakukan untuk orang terdekat, karena yang paling penting lagi-lagi kalau tadi aku sempat ingat-ingat gitu ya, yang paling penting sekali lagi daya tahan tubuh, jangan panik. Kemudian terutamanya adalah panik yang menyebabkan akhirnya tuh kita jadi nggak bisa fokus fokus sama hal-hal yang jauh lebih penting sebenarnya gitu. Nah untuk ini juga, ini adalah mohon maaf ini kita agak ramai karena kita memang take lagi di Ipon Suri Gunawarman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyediakan tempat sebelumnya. Nah ngomong-ngomong balik lagi tempat ramai, ini tuh emang harus dihindarin itu kah dok atau gimana? Iya sebenarnya memang sebaiknya kita menghindari tempat ramai karena memang virus itu nggak melayang-layang di udara ya, tapi social distance itu kan penting banget. Betul. Jadi harusnya sih katanya minimal 1 meter jarak dari 1 meter masing-masing orang. Oke. Ya ingat yang tadi saya tekankan bahwa kadang pasien yang tampak sehat itu sebetulnya dia punya bisa aja terjangkit corona atau ya itu kan yang si membawa itu benar ya kan? Si carrier ya si carrier. Terus siapa tahu ya kadang mungkin hidungnya pas gatel kemudian dia bersin atau lagi keselak nih terus dia kemudian nggak sengaja batuk dan kita ada di distance yang cukup dekat dengan dia. Nah itu kita potensi banget tertular dari orang tersebut. Iya. Jadi segitu harus lagi mawas diri. Jadi bener. Mungkin pesan lainnya adalah ya emang kita jadi apa ya? Jadi harus sadar bahwasannya ini sekitar kita tuh lagi gini nih kondisinya gitu. Bener. Jangan ada sakit hati ya ketika kita bilang namaste gitu misalnya. Ya santai-santai aja. Pokoknya tetap lagi-lagi perhatiin dulu ya diri kamu betul, tapi jangan yang fokus terlalu sama diri sendiri karena akhirnya itu yang bisa ngebawa ke kerugian-kerugian lainnya gitu ya dok. Dari dokter sendiri ini kita amit-amit gitu ya, kita mikir Italia kita udah lockdown, bukan katanya sudah lockdown gitu. Amit-amit ini terjadi di Indonesia. Sebagai seorang ibu, seorang BS Ladies, apa yang bisa dokter Dita sendiri sampaikan, saran apa yang harus dilakukan kita nih sebagai ibu-ibu nih yang biasanya megang peranan paling penting di keluarga gitu. Mungkin ya kalau kita sebagai ibu-ibu ya kita harus tahu ya bahwa menghindari tempat-tempat keramaian itu memang kayaknya betul-betul harus dihindari dulu karena kita nggak pernah tahu ya. Satu lagi yang mungkin tadi saya belum sebut-sebut ya bahwa virus ini kan bisa nempel di mana-mana. Betul. Dia selalu ada di surface karena dia nggak melayang-layang, dia bukan airborne. Maksudnya sampai saat ini belum konklusif airborne ini belum jelas gitu. Tapi kalau si virus ini ada di surface nempel di sana sini itu mungkin banget. Itu memang sudah terbukti maksud saya. Nah jadi bayangin kalau kita bawa anak kita ke mall, kita nggak pernah tahu dia pegang-pegang apa. Dan anak kecil tuh susah banget untuk dikasih tahu untuk gak pegang-pegang mulut. Betul. Kan? Dan kita juga gak bisa tiap 24 jam mandangin muka tangannya dia. Terus gak mungkin juga selalu sering itu semprot-semprot tangannya. Freak banget juga kan jadinya. Jadi ya memang mau gak mau ya kita berusaha untuk menghindari tempat-tempat umum. Ya itu for good kita sendiri kok. Dan juga jangan lupa gak lagi egois, gak for good untuk kita sendiri tapi juga untuk banyak orang. Gitu. Nah ini kalau kita ngomongin soal Mbak Dita, dokter Dita gitu ya. Ini Mbak Dok ya. Mbak Dok. Mbak Dok sendiri ini kan memang banyak sekali kegiatannya juga gitu. Ini mungkin orang juga banyak banget bingung di sini nih. Manajemen waktu jadinya kan karena kita jadi nggak bisa ketemu banyak orang. Nah, terus jadinya apa nih? Kemudian apa dari dokter Dita sendiri untuk nge-split hal-hal yang harusnya kita ketemu jadi enggak tuh manajemen waktunya gimana dok so far yang udah dijalani seminggu ini deh gitu. Seminggu ini ya well kalau karena saya dokter dan saya juga ngajar itu adalah hal yang nggak bisa saya hindari ya. Betul. Tapi ini beberapa WA grup yang udah saya baca sih untuk beberapa perkuliahan akhirnya kita pakai daring nih online yang lagi happening sekarang. Jadi nanti rencananya akan begitu. Tapi untuk yang kemarin ke belakang ya semua berjalan seperti biasa. Saya tetap harus ke rumah sakit, saya tetap harus ketemu pasien. Itu sih soalnya udah hal yang nggak dihindari, misalnya nggak bisa dihindari. Tiap hari, 5 hari dalam seminggu ya mau nggak mau kita harus tetap
menghindari. Tapi kalau misalkan katakan ada meeting tertentu yang rasanya bisa ditunda atau bahkan lewat conference call, ya saya niru suami banget tuh. Suami itu nggak mungkin ya kalau semua ditemuin. Jadi dia sering banget di rumah conference call, dan saya rasa itu banget membantu banget kan. Ya, teknologi ya udah sekarang emang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam keadaan seperti ini. Benar, karena mungkin ini adalah salah satu momen kita juga untuk yang biasanya susah cuti jadi cuti. Iya benar. Anak-anak sekolah katanya udah liburin ya dok ya gitu. Untuk yang sudah sekolah anak-anak ya bosan itu mungkin juga di rumah. Betul. Udah gitu ini bukan liburan. Benar, gitu ya. iya. Yang trikinya ini tuh bukan liburan ya BS Ladies. Jadi kita tuh sebagai ibu lagi-lagi yang udah jadi ibu, yang mungkin belum jadi ibu, wah ini adalah momen me time untuk bisa meresapi hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang nggak pernah bisa kalian lakuin sebelumnya. Tidur sampai siang. Iya, kalau punya anak susah loh. Susah banget. Wah. Jadi kayaknya ibu-ibu mungkin menurut saya harus lebih kreatif ya untuk bikin suatu permainan di rumah atau apa ya, sesuatu yang bisa aktivitas yang nggak membosankan untuk bisa dikerjain di rumah. Karena memang ya sebaiknya kita nggak terlalu sering keluar rumah atau ke keramaian. Dan saya yakin banget meskipun anak saya masih kecil banget, mungkin masih belum ngerasain bosan ya. Tapi kalau yang anak-anaknya udah gede pasti sebel banget kan disuruh di rumah terus. Bukan gitu. lagi mana ini kan hawanya jadinya oke, sekolah libur, kalau udah ada kata libur kan di benak mereka libur dok. Ya nggak sih? Jadi harusnya kan kita ke mall, harusnya apa? Iya, itu harus sorry banget nih, harus sementara ini emang kita harus mikirin segimana caranya kita beneran dekat sama yang terdekat aja dulu gitu ya. Jadi kita bisa melindunginya maksimal, lagi-lagi bukan hal yang menakutkan, tapi hal yang emang harus segitu diwaspadainnya. Nah, untuk dari ini jadi ke sektor bisnis dikit nih, karena ini agak jauh juga ya dok. Dokter juga ya seorang dokter tapi entrepreneur juga gitu. Sengaruh itu nggak sih atau masih terbantu sama ya sistem online-nya gitu? Ngaruh, tetap ya ngaruh. Tetap ya, tetap ngaruh ya. Apalagi kalau saya boleh cerita sih, karena saya di F&B ya, jadi udah ada corona plus lagi hujan terus nih. Jadi ya semuanya yang enggak saya aja, kayak kalau saya ngobrol sama suami juga sama, dia ya terdampak juga bisnisnya nggak sama-sama di F&B. Jadi udah ketambahan corona, terus ketambahan hujan juga, ya akhirnya memang omset semua turun. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya artinya nggak apa-apa tuh, ya kita semua tahu bahwa kita semua dalam keadaan prihatin, semua juga merasakan hal yang sama. Tapi emang sih kebantu banget sama online. Cuma kalau hujan kan ya akhirnya online sama juga aja, sama yang turun ya. Tapi kalau lagi nggak hujan masih oke dengan online sih gitu. Ini lagi agak bertubi aja sih memang ya. Semoga ntar ya Allah membalas dengan kebahagiaan bertubi juga. Amin. Pokoknya tetap berprasangka baik itu udah paling ya, itu paling penting ya dok ya gitu. Karena kita selama ini kan mungkin terlalu banyak banget disibukin sama kegiatan-kegiatan yang terlalu ketemu orang banyak, mikirin orang banyak, lupa duniawi lah ya. Duniawi gitu ya. Terus kita lupa mikirin diri kita sendiri sama kepentingan kita sama yang memiliki, yang maha memiliki gitu. Jadi mungkin yang maha memiliki kita semua ingin mengingatkan kembali kalau emang ternyata ini adalah momen kita untuk bisa lebih menyayangi apa yang sudah menjadi anugerah lah gitu untuk kita gitu ya dok. Jadi banyak me time ya, mau nggak mau jadi nggak apa-apa, dinikmatin aja gitu. Selalu cari hal yang positif deh dari apapun, dari musibah apapun pasti tetap ada hal positif. Mungkin yang lagi nonton Bias Ladies juga lagi bertanya kayak ya gimana ya positif lagi kayak gini. Coba kalau dokter Dita sendiri untuk mengafirmasi diri gitu, ada nggak kayak ritual atau apa yang dokter Dita sendiri lakuin untuk tiap pagi atau mungkin momen-momen me time meskipun sedikit untuk ayo tetap berpikir baik gitu. Is there any special things yang dokter Dita lakuin? Enggak sih, saya enggak ada yang spesifik ya. Cuma paling kalau ngelihat anak main sama anak itu udah bikin saya happy aja gitu. Dan pasti kan kita kepengen udah pokoknya jangan sampai anak ketularan gitu ya. Kalau seorang ibu pasti mikirnya begitu ya. Betul. Itu aja sih. Dan berusaha sebaik mungkin di rumah ya, hygiene, sanitasi dan lain-lain itu ya itu aja. Sama Bias Ladies mungkin karena ini ciwi-ciwi yang belum punya anak, wah nikmati banget karena ini adalah saatnya asik bisa pijet, manggil tukang pijet di rumah, bisa mani pedi dari rumah, mungkin mau bener-benerin extension yang udah tinggal 3 biji ujung, tengah sama depan gitu. Itu dibener-benerin tuh ya. Jadi nanti ketika kondisinya sudah Corona usai, amin, lekaslah usai, udah cantik kayak yuk kita kemana gitu.
yang biasa nggak ada waktu ya dok ya gitu. Makanya ya semoga kita bisa selalu mengambil hal-hal yang positif dari yang terjadi pandemik gitu. Ini udah pandemik yang terjadi gitu. Semoga kita semua dalam lindungannya. Jangan lupa untuk lebih peduli sama sekitar. Dari Dokter Dita mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk BS Ladies yang lagi nonton. Yang penting selain semua edukasi itu kita udah tahu, jangan lupa juga berdoa ya. Saya rasa itu penting. Juga salah satu prioritas utama bahwa mau nggak mau siapa sih yang mau nolong kita kalau nggak yang di atas gitu. Betul. Jadi semaksimal apapun usaha yang kita lakukan itu juga yang penting. Kalau tentang COVID-19-nya sendiri yang pada suka berburu masker dan lain sebagainya, ya sebetulnya itu nggak airborne. Ya belum terbukti sampai sekarang sih memang. Tapi intinya adalah droplet gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak sih masker, sebetulnya perlunya itu sebenarnya pada orang yang sakit gitu. Tapi saya sendiri mau menyampaikan opini bahwa kita nggak bisa disalahin juga, karena setiap kali saya kayak kemarin ke FBC ya, banyak juga orang yang kemudian batuk-batuk bersin tapi malah mereka nggak menggunakan masker gitu. Jadi akhirnya ya untuk kita melindungi diri sendiri ya boleh-boleh aja sebenarnya menggunakan masker, tapi nggak usah heboh apalagi pakai N95. Itu nggak perlu, itu buat kami sebagai tenaga medis. Kenapa? Karena kalau perawat atau dokter yang merawat COVID-19 yang sudah pakai alat ventilator, jadi virusnya dia kan bisa di airborne dari alatnya tersendiri. Jadi dia butuh masker itu. Tapi kalau kita sendiri kita nggak butuh masker N95 karena cukup untuk melindungi dari droplet tadi loh. Droplet itu kan kayak percikan. Jadi kayak kita bersin atau batuk ya, kemudian ada percikan. Itu udah cukup melindungi kita sebetulnya. Jadi nggak perlu borong-borong N95. Dengar ya. Halo. Semoga kita jadi pribadi yang jauh lebih teredukasi gitu. Jadi ketika kita ketemu sama orang tuh kita udah tahu harus ngapain. Kita udah tahu bagaimana menerima ketika orang lain bersikap demikian gitu. Semuanya akan baik-baik aja kalau kitanya juga masih stay positif gitu. Jadi sekali lagi Anka ngucapin makasih banyak untuk BS Ladies yang udah nonton, yang sedang dalam kondisi khawatir, bahkan mungkin gue lagi salah satunya panik. Coba tenangkan diri, dipikir lagi berulang semua yang tadi mungkin dokter sedikit banyak sudah sampaikan. Semoga Dokter Dita juga selalu dalam kondisi sehat, sekeluarga juga dilindungi, tidak ada kendala yang bermasalah dari segi bisnis tetap ada jalan yang dimudahkan tentunya untuk Dokter Dita sekeluarga. Semua sih harapan saya kita semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Jadi ya kita doain diri kita sendiri, keluarga, tapi ya tentunya negara kita ya. Betul. Semua ya sedunia lagi kena pandemik. Mudah-mudahan semuanya sehat, jadi semua bisa berjalan dengan normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much BS Ladies for watching. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya dengan wanita-wanita inspiratif lainnya. Thank you so much. Thank you. Namaste. Namaste.